Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini anak semuanya kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga anak semuanya tetap bersemangat untuk belajar. Pada hari ini Pak Rozi akan menerangkan mapel ke-NU-an dengan judul melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum pembelajaran, mari kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Hasim Asy'ari, dan Bapak Ibu guru serta kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak semuanya, sebelum pembelajaran persiapkan dulu pensil, buku, dan peralatan yang lain. Ya, Pak Rozi hari ini akan memberikan pembelajaran uraian tentang melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah an-nadhiyah dalam kehidupan di masyarakat ya. NU bukan saja sebuah jamiah atau organisasi yang mengikuti faham Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi NU juga berusaha untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah an-nadhiyah. Salah satu bentuk upaya NU melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah membentuk bidang-bidang usaha. Di antaranya ada bidang dakwah, karena pada hakikatnya NU adalah gerakan dakwah. Yang kedua, bidang pendidikan melalui sekolah atau madrasah, sebab Nahdlatul Ulama merupakan tempat pengembangan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-nadhiyah ya. Selain itu, juga melalui sarana pondok pesantren. Yang ketiga adalah bidang sosial. NU juga mengusahakan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Yang keempat adalah bidang ekonomi, ya, ini penting sekali. NU juga berusaha meningkatkan ekonomi umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Gerakan-gerakan yang dianggap bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dari masyarakat itu banyak sekali. Ya. Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah berkembang bukan tanpa rintangan. Ya. Ada rintangan yang berdang baik dari luar agama ya, atau non-muslim maupun dari dalam agama Islam sendiri. Jadi beberapa hal yang bertentangan dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah misalnya adanya gerakan Ahmadiyah ya, yang mengakui ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ada beberapa gerakan-gerakan yang lain yang tidak sesuai dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ya. Misalnya LDBI ya, menganggap bahwa orang yang tidak sepaham dengannya adalah najis ya. Sehingga jika kita masuk ke dalam masjidnya, maka masjid tersebut harus disucikan ya, atau dipel. Nah, gerakan yang ingin memberantas amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah ya, karena apa? Dianggap bid'ah dan sesat ya, seperti gerakan Salafi. Mereka menganggap bahwa semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah ya, dan dianggap sesat, pada akhirnya masuk neraka. Ya. Ini ada amaliyah ubudiyah yang dilestarikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Di antaranya
Satu, melakukan zikir ya, seperti wiridan, ya, sudah sholat, tahlilan, mujahadah dan istighosah. Yang kedua, memperbanyak membaca sholawat dengan berbagai macam sholawat ya. Ada sholawat Maryam, ujiat, sholawat wida, berjanji dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ziarah kubur ke makam para wali ya, dan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Nah, tempat-tempat mubaligh menyampaikan ajaran Islam ya. Biasanya para mubaligh itu menyampaikan ajaran Islam di berbagai tempat ya. Ada yang menyampaikan di mimbar-mimbar khutbah atau di surau-surau di berbagai pesantren ya. Selain dakwah bil qalam ya, para mubaligh juga berdakwah dengan pena ya, atau dakwah bil qalam. Mereka menulis kitab dan buku yang diterbitkan dan diedarkan ke seluruh pelosok negeri ya. Bahkan ada pula yang menggunakan media internet ya sebagai tempat untuk tabligh ya. Pada intinya tabligh bisa dilakukan ya di setiap tempat ya. Nah, pengertian dan peranan ulama. Kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim ya, yang secara bahasa artinya orang-orang yang mengetahui ya. Secara bahasa ulama bisa diartikan sebagai pakar ya, atau cendekiawan, sarjana dan sebagainya. Akan tetapi pengertian ulama dalam agama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam ya. Tentu saja bukan sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam ya. Selain itu seorang ulama juga harus bisa atau harus memiliki ketakwaan yang tinggi ya. Sedangkan ciri-ciri utama ulama yang pertama adalah beliau tekun beribadah ya, yang wajib maupun yang sunnah. Beliau memiliki zuhud ya, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Yang ketiga, beliau memiliki ilmu agama yang cukup ya. Yang keempat, beliau mengerti kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat ya, dan peka terhadap kepentingan masyarakat secara umum. Peranan dan kedudukan dan fungsi ulama, anak-anak ya. Anak-anak ketahui ya, dalam kita kehidupan beragama atau dalam masyarakat, ulama itu sangat memiliki peran yang sangat penting ya. Kedudukannya dan fungsinya sangat penting. Peran ulama sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini tidak bisa dilupakan begitu saja ya. Para ulama yang menjadi pemimpin dalam melawan penjajah dan saat ini juga ulama sangat berperan apa? Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, ulama sendiri adalah pengajar agama ya. Ulama yang menjelaskan bagaimana solusinya hidup beragama yang benar. Karena apa? Lebih mengetahui tentang hal agama. Ulama juga harus berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Ulama harus dapat menjaga umat ya, demi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini sekelas anak-anak ya tentang pembelajaran pada hari ini ya, tentang melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini anak-anak, semoga pembelajaran yang singkat ini anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, menjadi anak yang soleh-soleh. Ya, marilah kita akhiri dengan bacaan penutup belajar ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin ila alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak semuanya. Semoga sekali lagi ya, semoga bermanfaat ilmunya. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.